Halo calon orang pintar, balik lagi bersama Sarjana Caper. Bayangkan, sebuah makhluk berkepala serigala hitam, tubuh manusia, dan kekuatan gaib untuk mengantar roh manusia ke alam baka. Di Mesir kuno, sosok ini dikenal sebagai Anubis, dewa kematian dan penjaga dunia bawah. Tapi, apakah Anubis hanya sekadar mitos? Atau, benarkah makhluk ini pernah berjalan di bumi? Pertanyaan ini bukan sekadar dongeng. Sejumlah peneliti dan sejarawan telah mencoba menggali lebih dalam. Dan yang mereka temukan bisa saja mengubah persepsi kita tentang mitologi selama ini. Anubis digambarkan sebagai entitas dengan kepala serigala atau anjing, seringkali berwarna hitam, simbol kematian sekaligus regenerasi dalam budaya Mesir. Ia bukan hanya penjaga makam dan pengawet tubuh, tapi juga hakim yang menimbang jiwa manusia. Dan anehnya, gambaran ini konsisten di berbagai naskah kuno, ukiran, bahkan peti mati dari ribuan tahun lalu. Tapi mari kita gali lebih dalam. Apakah benar kepala anjing ini hanyalah simbol atau berasal dari sesuatu yang nyata? Arkeolog menemukan bahwa di area Abydos dan Saqqara, dua lokasi pemakaman tertua di Mesir, terdapat banyak sekali pemakaman anjing. Bukan anjing biasa, ratusan jasad hewan ini ditemukan dalam posisi yang sangat teratur, seolah dikultuskan, disakralkan. Bahkan ada yang diawetkan layaknya mumi manusia. Pertanyaannya, mengapa begitu banyak anjing disembah, dimakamkan secara suci, dan bahkan diberi ruangan khusus di kuil-kuil pemujaan? Apakah karena mereka simbol Anubis? Ataukah sebaliknya, Anubis diciptakan karena keberadaan makhluk ini? Lebih menarik lagi, dalam teks Book of the Dead, kitab kematian Mesir, Anubis digambarkan tidak hanya sebagai pemandu roh, tetapi juga sebagai entitas nyata yang berjalan di antara manusia. Ia bisa bicara, memerintah, bahkan menghukum. Bahkan ada bukti langka dari masa dinasti awal, di mana ditemukan patung kecil dengan inskripsi menyebut Anubis hidup dan berjalan di tanah ini. Apakah itu hanya bentuk simbolik? Atau saksi sejarah bahwa makhluk ini benar-benar ada? Beberapa ahli teori alternatif berani menyatakan bahwa Anubis bisa saja merupakan makhluk hibrida, entitas yang diciptakan dengan teknologi biologis tingkat tinggi oleh peradaban yang telah hilang. Hal ini sejalan dengan teori kuno mengenai penguasa langit yang menciptakan makhluk-makhluk setengah dewa di masa lampau. Jika teori itu benar, maka bisa jadi Anubis bukan hanya sekadar dewa, tapi makhluk nyata yang pernah hidup berdampingan dengan manusia. Dan bukti paling mengejutkan datang dari sebuah penemuan modern. Di area gurun Sahara, ditemukan lukisan gua purba berusia lebih dari 6.000 tahun yang menggambarkan sosok berkepala serigala dan tubuh manusia berdiri di tengah lingkaran orang-orang yang tampak menyembahnya. Lukisan itu dibuat ribuan tahun sebelum munculnya peradaban Mesir kuno. Jadi siapa sosok itu? Apakah itu inspirasi asli dari Anubis? Atau justru Anubis adalah kenangan akan makhluk purba yang telah punah? Jika semua ini benar, maka kita harus mempertanyakan kembali banyak hal. Apakah semua dewa dalam mitologi hanyalah khayalan atau kenangan akan sesuatu yang dulu pernah nyata? Anubis mungkin bukan sekadar simbol, tapi saksi hidup dari masa ketika manusia dan entitas asing berjalan bersama di bumi. Dan satu hal yang pasti, di balik setiap mitos besar, ada serpihan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Jadi, apakah kamu masih yakin bahwa Anubis hanya dongeng? Atau justru dia pernah hidup di dunia nyata, menatap manusia dengan mata binatangnya, dan menghakimi siapa yang pantas masuk ke alam baka? Kalau kamu suka misteri kuno dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah yang terlupakan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena kita akan membahas selalu seputar info terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys!